Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Misbah. Nomor induk mahasiswa 19130100004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Saya adalah perwakilan dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi materi tentang kultur jaringan untuk produksi spesies tanaman akuatik. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. Baik, perkenalkan, nama saya Servina Septiani Dopo. Saya dari kelas BDPA Universitas Nusa Cendana. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang kultur jaringan untuk produksi massal spesies tanaman akuatik. Langsung saja, yang pertama, perkenalan. Industri ekspor tanaman air Sri Lanka telah berkembang pesat. Industri ini membutuhkan pasukan terus-menerus dari tanaman berkualitas tinggi dalam skala besar. Di sisi lain, kepentingan jangka panjang industri dan ekosistem membuatnya perlu untuk mencegah pengumpulan liar dan tidak terkendali dan untuk melestarikan spesies berharga ini. Ekosistem air tawar yang unik dalam keragaman mereka dan rentan seperti semua tropis lainnya. Dari sudut pandang ekologi, lingkungan akuatik ini memiliki nilai yang tak terduga secara estetis. Berikut adalah tanaman hias akuatik atau water lilies atau nymphaea. Memiliki sistem akar yang rimpang. Tanaman yang terendam telah mengatur sel parenkim secara longgar yang mengurangi difusi oksigen dari jaringan hijau ke akar dan rimpang. Sebagian besar tanaman air mampu melakukan metabolisme berdasarkan fermentasi. Ketersediaan karbon dioksida gas juga merupakan faktor penting ketika tumbuh dalam kondisi terendam. Berikut adalah tanaman hias yang lebih populer di akuarium. Tanaman hias yang lebih populer di akuarium modern adalah Cebuea nubias, yaitu Cryptocoryne, Echinodorus, Aponogeton, Hygrophila, Bacopa, Hydroila, Cabomba, Myrophyllum, Legenandra, Vallisneria, Nymphaea, dan Elodea. Di antara spesies ini, Cryptocoryne, Legenandra, dan Aponogeton adalah tanaman akuarium yang paling penting di Sri Lanka. Berikut adalah Cryptocoryne. Genus Cryptocoryne adalah anggota Araceae yang sangat mirip dengan lebih dari 50 spesies berbeda yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Distribusi global Cryptocoryne, spesies Cryptocoryne sebagian besar dipindahkan ke wilayah Asia. Spesies Cryptocoryne ditemukan di berbagai negara dan spesies ini diidentifikasi untuk keperluan menghias akuarium. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ahmad. Cryptocoryne dari Sri Lanka. 10 spesies Cryptocoryne ditemukan di dalam dan sepanjang mata air, sungai, dan sungai di daratan rendah dan hutan hujan. Spesies ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia sebagai tanaman alami air. Habitat alami spesies yaitu terendam air. Mereka menyediakan naungan dan tempat berlindung bagi ikan dan fauna air lainnya. Yang berikutnya, habitat alami spesies ini menyusut secara drastis akibat adanya eksploitasi yang tidak terkendali dan terlarang. Misalnya, tutupan hutan pulau yang setinggi 80% pada tahun 1920 kembali diinduksi hingga 20% pada tahun 1990. Bahkan, sumber hutan alam yang tersisa ini memburuk dari hari ke hari.
Akibatnya, 9 Cryptocorin spesies berada di bawah ancaman kepunahan. 6 spesies yaitu Cryptocorin baketii, Cryptocorin wendtii, Cryptocorin nevilii, Cryptocorin whitesi, Cryptocorin willisi, dan Cryptocorin undulata adalah tanaman air ornamental yang sangat populer dan potensi ekspor yang tinggi. Keberadaan kolositer dari spesies ini sebagian besar terbatas pada bagian atas sungai dan di bawah sungai, dan jarang hilir menunjukkan bahwa mereka hampir tidak tersedia melalui benih. Baik, yang berikutnya adalah genus Lagenandra. Tanaman akuarium berwarna hijau ini juga adalah anggota Araceae, sangat populer di kalangan penggemar akuarium. Lagenandra adalah tanaman amfibi yang tumbuh di rawa-rawa di daratan rendah basah dan daerah Mildan di Sri Lanka. 7 spesies Lagenandra yang berbeda telah diidentifikasi di Sri Lanka. 6 diantaranya dianggap endemik. Baik, sekian saja video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.